Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Pada sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. khair fi amanillah. Alhamdulillah. Ini udah jam 8 ya, alhamdulillah pada tepat waktu ya. Sebentar. Oh, udah aktif. Nah, malam ini kita akan ngadain ujian. Malam ini ujian, enggak. Malam ini kita akan ngadain persiapan ujian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan juga ampunan serta maghfirahnya. Salawat beserta salam selalu kita haturkan ya kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah seorang muallim, seorang guru, dan juga seorang tauladan bagi kita semua. Kemudian kita lanjutkan, mari kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, untuk selanjutnya mari kita membaca atau memurojaah surat Alam Nashrah atau Asy-Syarh, yang mana surat ini diturunkan kepada baginda Nabi ketika menghadapi ujian. Ya, tepat besok kita akan ujian, maka ada baiknya kita untuk membaca surat yang ada kaitannya dengan ujian besok. Dengan ujian ya. Baik, bersama-sama mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna 'al usri yusra fa idza raghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan murajaah kita pada malam hari ini tentang surat Alam Nashrah, yang mana surat ini diturunkan ketika baginda Nabi lagi sedih-sedihnya ya teman-teman, lagi mendapat ujian yang sangat luar biasa, diturunkan surat ini Alam Nashrah laka sadrak. Baik, kita lanjut dan langsung saja memasuki kegiatan atau penjelasan malam hari ini, yaitu adalah ujian untuk besok. Jadi kalau saya lihat di timelinenya itu ternyata ini ya, di absennya itu pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 UTS, pertemuan 6, 7, 8, 9, 10 UAS gitu ya. Tak kira itu 5 terus UTS langsung 7 gitu. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 UTS 6 sampai 10. Jadi pertemuannya ada pertemuan ke-10. Nah, yang pertama yang mau saya ingatkan, teman-teman kan kemarin udah pertemuan lagi tuh untuk pembekalan UAS, pembekalan UTS. Nah, itu silakan dicentang kehadirannya di pertemuan ke-6, pertemuan setelah UTS. Dan kehadiran yang UTS ini nanti dicentang untuk besok ya teman-teman. Itu yang pertama. Jadi kita nanti terhitung sudah masuk 7 kali pertemuan. Jadi sisanya itu tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada sekitar 5 pertemuan, insya Allah bisa kita jamak menjadi 2 atau 3 pekan ke depan. Seperti itu. Baik, saya akan share screen ya teman-teman untuk besok kegiatannya. Oke, sebentar. Coba dicek apakah sudah masuk share screen-nya. Sudah, Kak. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi di sini ya teman-teman bisa dilihat bersama-sama. Jadi petunjuk teknis pelaksanaan
ujian tengah semester ganjil. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah besok gimana sih ujiannya. Jadi sekedar mengingatkan dan juga bercerita kepada teman-teman yang tahun ini menjadi mentor. Kalau dulu di zaman masih offline, itu ketika UTS ataupun UAS, biasanya mentornya itu diputar. Contohnya misal saya mentor kelompok 1, terus Erlangga mentor kelompok 2, terus Rizkon mentor kelompok 3. Nah itu diputar. Aku nguji kelompok 2, Erlangga nguji kelompok 3, terus Rizkon nguji kelompok 1. Kalau dulu sistemnya kayak gitu. Tapi karena online sekarang jadi agak sulit ya, tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Karena kalau kita mau rolling grup WA itu sulit banget gitu, nggak kayak secara offline kayak gitu. Jadi mekanismenya akan saya bacakan. Petunjuk teknis pelaksanaan ujian tengah semester ganjil PESMA FAB UIN Raden Mas Said Surakarta 2021-2022. A. Mekanisme secara umum. Ujian diadakan secara online atau daring via platform yang disepakati kelompok. B. Ujian bisa dilaksanakan mulai hari Sabtu pukul 7.30 sampai hari Ahad ya. Itu diberikan waktu 2 hari. C. Ujian dilakukan secara individu dengan durasi baca per orang 4-7 menit. D. Penguji adalah kelompok mentor masing-masing. E. Penguji menilai sesuai dengan panduan dari tim PESMA FAB. F. Nilai direkap oleh mentor masing-masing kelompok dan langsung diinput dalam tabel nilai yang sudah dibagikan. Oke. Itu ya untuk mekanisme yang umum. Kemudian mekanisme yang khusus ya teman-teman. Untuk mekanisme yang khusus itu B. Mekanisme pelaksanaan UTS PESMA FAB. A. Pelaksanaan UTS PESMA FAB dilaksanakan pada Sabtu 4 Desember 2021 hingga Ahad 5 Desember 2021. B. Jenis tes adalah membaca dan penanyaan materi yang sudah disampaikan. C. Materi ujian sudah dibagikan berupa 3 halaman Al-Quran dan 4 halaman Iqra. Ini kemarin sudah dibagikan ketika pekan kemarin. Jadi udah dikasih kisi-kisinya. Silakan dipakai untuk ujian besok. Kemudian rubrik penilaian. Indikator grade Al-Quran adalah sebagai berikut. Nah, ini yang untuk Al-Quran ya teman-teman. Bisa dibaca. Jadi di sini ada sekitar 8 penilaian ya. 4,00, 3,75, 3,05, 3,025, 3,025, 3,00, 2,75, 2,50, 2,25, dan yang terakhir 1,00 sampai 2,00. Ini untuk grade Al-Quran. Nah, di grade Al-Quran ini teman-teman bisa lihat yang pertama, kalau menti teman-teman itu makhrijul hurufnya sangat tepat, baik ya, misal pengucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Terus tajwidnya sangat tepat. Waktu ikhfa misalnya min qabli hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan sangat lancar, bacanya lancar, enggak terbata-bata. Ini mendapat nilai 4,00 di PESMA FAB. Kemudian yang kedua, kalau makharijul hurufnya tepat, dia udah baca Bismillahirrahmanirrahim. Tajwidnya tepat dan lancar. Jadi ini mungkin adalah ya 1-2 luput gitu, karena namanya juga manusia gitu ya. Pasti ada yang 1-2 itu agak-agak bingung atau salah kayak gitu. Nah itu dikasih nilai 3,75. Sedangkan kalau makharijul huruf cukup tepat, ini berarti pengucapan hurufnya itu udah bagus tapi belum maksimal. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Itu lumayan kan, lumayan tepat. Tapi pengucapannya masih ada E-nya,
terus waktu sinnya itu masih bismillah, belum ada bisa. Seperti itu silahkan diberi nilai 3,5. Nah, tajwidnya cukup tepat dan lancar. Nah, jadi sampai penilaian 3,25 ini Menti membaca itu lancar. Jadi patokannya gitu. Jadi kalau misalnya Menti itu lancar pas baca, nggak terbata-bata, itu dari 3,25. Udah pasti nilai minimalnya 3,25. Contohnya, saya baca nih. Saya Menti A, baca. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, itu kan bacaannya kurang bagus sebenarnya ya, tapi lancar. Jadi bisa dinilai antara 3,25 ke atas. Misal saya Menti B, baca wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, lancar juga tuh. Bacaannya udah bagus. Silakan dinilai 3,25 ke atas. Tapi misal nih saya Menti C. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil. Nah, itu silakan 3,25 atau 3,00 ke bawah. Silakan nanti ya disesuaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya indikator Iqra ya teman-teman. Indikator Iqra ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi lebih sedikit. Kenapa kalau lebih sedikit? Karena indikator Iqra ini tidak bisa melebihi indikator Al-Quran. Karena kalau melebihi nanti nilai yang keluar itu bakal sama dan itu tidak diperbolehkan ya. Pertama, teman-teman yang Iqra ini kalau pelafalannya lancar tapi panjang pendeknya benar dan makrotnya tepat itu 3,25 dan bisa maju ke grade Al-Quran kalau emang udah lancar terus panjang pendeknya benar sama makrotnya tepat. Terus kalau 3,00 pelafalannya lancar, panjang pendeknya benar dan makrotnya kurang tepat ya karena ini kan butuh pembiasaan ya teman-teman. Jadi nggak bisa semena-mena langsung kita ini makrotnya sudah makrotnya kurang, masih harus belajar lagi yang banyak. Nah, apalagi kalau dia dari grade Iqra, jadi harus dihargai ya. Kemudian 2,75 pelafalan lancar, panjang pendeknya kurang benar, makrotnya kurang tepat. Ini 2,75. Jadi kalau misal nih ada yang Iqra bacanya lancar ya. Bacanya lancar itu silakan dinilai 2,75 sampai 3,25. Tapi kalau pelafalannya kurang lancar, yang Iqra nih ya, itu silakan dinilai 2,5 ke bawah kayak gitu. Nanti ini akan saya bagikan ke grup. Nah, mungkin untuk teknis ujiannya itu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Setelah ini kita akan lanjut ke teknis absensi dan juga penginputan nilai seperti itu. Silakan. Kak, saya mau bertanya, Kak. Oke, Damar dulu. Silakan. Iya. Oh ya, Kak, kan Menti saya itu ada yang maaf Kak ini cedal gitu Kak, ngomong ngomong apa cedal gitulah Kak. Ya itu gimana Kak? Ya kadang lah itu jadi rak gitu lah. Oke. Kalau emang dia kekurangan ya ada kekurangan itu nggak masalah. Jadi emang sesuai kemampuan, jangan dipaksa. Kalau emang dia tuh lam itu sudah sebisa mungkin udah dinilai tepat gitu. Karena emang kemampuan atau batasnya segitu. Seperti itu. Yang lancar ya Kak ya gitu ya. Iya betul. Kalau emang apa? Itu bacanya lancar cuman kayak hurufnya itu kadang-kadang lak jadi ra gitu. Ya, gitu. Paham. Karena emang kalau ada beberapa kasus khusus itu ketika emang seseorang itu memiliki kayak kekurangan di mulutnya, bahkan misal gigi yang kurang rata, itu terkadang ada beberapa huruf yang nggak bisa memenuhi syarat dan itu dimaklumi oleh para ulama ahli qiraah atau ahli tajwid seperti itu. Ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Silakan Latif, Muhammad Latif. Tadi mau Ya, ini Kak, ini kan ada beberapa Menti. Enggak beberapa, 1 atau 2 gitu. Kadang bacanya kurang pede kayak Quran tiba-tiba bener kan Kak? Bener kan?
Itu gimana? Gak apa-apa. Oke, kalau yang kayak gitu dikasih peringatan di awal kayak gini. Jadi misalnya kita lagi baca nih ya, terus mentinya baca di depan atau di gimitnya ya. Terus kita bilangin dulu di awal, kalau saya nggak bilang salah atau nggak bilang berhenti, silahkan dilanjutkan. Kayak gitu. Jadi biar mentinya itu terbiasa, kalau kita nggak negur nih ya, nggak negur berarti bener kayak gitu. Itu disilahkan diingatkan di awal. Emang banyak beberapa sering kayak gitu. Oh iya Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi nggak ini untuk Saya yang mau mekanisme? nanya. Ya, Saya. silakan Mbak Hanifah. Ini Ya, ini silakan Mbak ujiannya cuma Hanifah. kiroa doang. Tes udah masuk, Kak. Iya. Ini nanti Ini kiroah doang ujiannya ya. berarti nggak ada imla gitu. Nggak ada, belum ada ya. Nanti kemungkinan imla itu di semester 2 karena untuk melihat kurikulum juga kalau kita cantumkan imla dan ternyata belum kita ajarkan, hasilnya juga tidak maksimal. Sehingga di awal atau UTS semester gasal ini ya kita usahakan apa yang ada dulu gitu. Kita mengajarkan A, kita ujikan A gitu. Jangan sampai kita mengajarkan A tapi yang diujikan AB kayak gitu. Seperti itu ya Mbak Hanifah. Berarti imlanya itu untuk UASnya ya? Ya, kemungkinan untuk UAS dan itu pun nanti masih dasar. Jadi yang lebih pembahasan lebih dalam nanti di semester 2-nya seperti itu. Tiba saya suruh belajar imla. Oh ya, ya udah. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, biar terbiasa juga. Kalau emang Enggak kita masalah apa tuh tak pikir ya ada imla gitu. Jadi sebelum seminggu itu tuh saya gojologi mereka supaya bisa untuk imla. Awal-awal itu pas latihan tuh tulisannya masih amburadul gitu. Akhirnya kita latihan lagi. Ternyata nggak ada imlanya. tapi itu bagus sih dan itu juga bisa jadi masukan sih ke divisi di timnya. Karena mungkin bisa tuh dikasih opsi, mungkin semester 1 nggak ada ujian imla tapi ada latihannya. Karena apa? Kalau misalnya nggak ada latihan bisa jadi nggak terbiasa dan itu ya bagus sih dari Mbak Hanifah bisa jadi masukan juga itu. Makasih Mbak Hanifah. Oke Kak, makasih juga. Iya sama-sama. Oke, ada lagi untuk ini kriteria mekanisme dan sebagainya yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Kak, mau nanya. Ya silakan Mbak Putri Muftia. Saya kan grade Ikro, itu ada menti yang pelafalannya tuh atau mahrijul huruf sesuai kriteria yang di grade Al-Quran yang misal dapat poin 4 gitu. Itu gimana? Dikasih 4 atau di kriteria yang Ikro itu 3,25? Sebentar, itu anaknya udah bisa baca Quran atau gimana? Udah, malah ngajinya bagus banget gitu. Oh, kalau kayak gitu gimana pas? Oke, kalau kayak gitu dinaikin aja Mbak Putri, itu dinaikin aja ke grade Quran. Jadi dia disuruh ujian yang Quran atau ujian yang Iqra tapi dengan nilai Al-Quran nggak apa-apa. Nanti pas UAS anak itu berarti sudah masuk ke grade Quran kayak gitu. Oh ya, oke. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, yang lain silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita lanjut dulu ke penilaian ya teman-teman. Sistem penilaian dan juga kehadiran. Sebentar. Penilaian. Screen. Oke. Apa sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Mas. Sudah, Kak. Sudah, Mas. Sudah, Nah, Mas. jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Waduh, ini kok hilang atasnya? Biarin lah, nanti bisa di ini lagi. Oke, di sini ada penilaian ya teman-teman. Ada kehadiran. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Pas kehadiran di bagian bawahnya, ini ada label baru. Ini nilai semester gasal. Nah,
Besok teman-teman silahkan isi yang UTS ini ya. Contohnya yang di Erlangga ini, misal ya. Nah, nanti bisa diisi hadir, dia mengikuti UTS gitu. Terus yang di sini juga diisi yang 6 ini ya. Jadi kita pertemuan sampai 6 ini. Pekan depan kita udah pertemuan ke yang 7 ini. 7 sampai 4 pertemuan. Sisa 4 pertemuan aja di pekan depan itu. Itu pertama untuk kehadiran. Sebentar. Untuk kehadiran. Terus untuk nilai di sini ya teman-teman. Jadi ini untuk nilainya formatnya belum saya ubah. Untuk nilai tulis ini langsung saya isi aja. Ini semuanya 3. Jadi besok silahkan diisi 3 ya teman-teman. Ini nggak ada langsung ke bawah gitu ya. Nah, besok silakan nilai tulis ini diisi semuanya 3 karena kita tidak ada ujian tulis, tapi nilainya ini tetap keluar. Jadi semuanya silakan diisi 3 untuk nilai tulis ya teman-teman. Sama dengan 3. Enggak mau dia. Pokoknya besok diisi nilai tulis ini semuanya 3. Oke, itu ya. Oke, Kak. Oke, udah. Itu aja. Nggak ada yang lain. Silakan ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk kehadiran dan juga pengisian nilai. Ingat di nilai Berarti UTS, kehadiran itu sampai ya. ke-7 ya, Kak ya? Kehadirannya itu berarti sampai yang ke-7, Pak. Kehadirannya. Ya, sampai yang ke-6 ya, sebentar. Kan ini ada UTS nih. Sebentar ya. Mana ya? Ini. Salah. Ini. Kan ini UTS. Nah, ini yang ke-6. Yang ke-6 ini. Soalnya kemarin tuh saya kira 1, 2, 3, 4, 5. Terus UTS sininya tuh 7 gitu. Langsung 7. Ternyata ininya 6 gitu. Jadi langsung aja 1, 2, 3, 4, 5 sama UTS 6 sama 6 ini di ya. Yang 6 ini untuk absen pekan kemarin. Kayak gitu ya. Oh, jadi, ya. UTS ini silakan diisi yang untuk pertemuan besok. Seperti itu. Oh, geng. Kasih, Kak. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi. Sepertinya cukup Mas, jelas ya. bertanya, Mas. Ya, silakan, Dimas. Untuk menilainya kita harus benar-benar objektif ya, Mas. Jujur gitu, Mas. Ya, benar. Sejujur-jujur mungkin ya, karena di penilaian ini semua itu akan ada waktunya lulus. Maksudnya ada waktunya lulus ini ketika menti ini dia rajin gitu, itu nanti kemungkinan lulusnya besar karena standar kelulusannya juga nggak terlalu tinggi. Jadi nggak masalah mau dinilai sebagus apa ya, seobjektif mungkin itu lebih baik karena ini nanti akan kembali ke tujuan awal kita. Kita di PESMA ini kan agar teman-teman yang menti ini itu bisa lolos atau bisa masuk ke masuk ke munakosah dan bisa bermanfaat di masyarakat. Karena orang itu nggak akan mau tahu setiap orang yang kuliah di UIN pasti dikira udah bisa ngaji kayak gitu. Nah, jadi sebisa mungkin objektif, dan kalau emang benar-benar di akhir itu kita udah 1 tahun nih ya, 1 tahun dan menti itu udah rajin tapi baca Qur'annya belum bagus, itu akan apa ya, nanti saya akan coba untuk berikan penanganan khusus ya, karena yang seperti itu juga nggak bisa dibiarkan. Maksudnya nggak bisa dibiarkan itu sepertinya emang butuh pelatihan khusus. Kalau dulu ya, seingat saya itu ada kayak pesantrennya, yang pesantren beneran. Jadi kalau di FIT, kalau nggak salah dulu di FIT itu kalau misalnya ini belum bisa, itu nanti mungkin 1 bulan disuruh ngekos, disuruh tinggal di pondok, belajar ngaji di sana, seperti itu. Jadi penilaiannya silakan seobjektif mungkin ya, seperti itu ya Dimas. Oke, makasih Mas. Ya, iya sama-sama. Silakan, ada yang lain? Artinya sudah pada paham semua ya. Dan ini linknya masih sama ya teman-teman. Oh ya, silakan
Mbak Faradila ya, Mbak Faradila Ardana, silakan. Mau di chat atau di ini langsung nggak apa-apa. Yang mau tanya di chat juga boleh. Iya benar. Untuk pelaksanaan tes itu sesuai jam PESMA masing-masing kelompok. Jadi kesepakatan ya. Dan waktunya kan 2 hari ya. Atau kalau emang teman-teman ada yang PESMA-nya di luar hari Sabtu Ahad, ya boleh di hari itu. Nanti konfirmasi tapi ya. Tapi kalau emang sepertinya nggak ada sih. Karena semuanya pada laporan di hari Sabtu dan juga Ahad. Seperti itu. Di jam yang sama masing-masing kelompok. Seperti biasa jangan lupa untuk setoran absensinya ya besok ya. Karena untuk backup data teman-teman. Biar kalau ada yang reset HP-nya itu masih tetap ada yang punya gitu. Silakan ada yang mau bertanya lagi mungkin? Ya, ya sebentar ya dari ada Mbak Ain. Mbak Ain insya Allah akan diupload di YouTube ya. Yang kemarin itu telat karena posisinya saya lagi nggak di tempat yang ada WiFi. Insya Allah untuk malam ini ada WiFi ya di sini. Jadi insya Allah akan bisa langsung diupload. Karena kemarin tidak memungkinkan gitu untuk upload. Gimana Mbak Hanifah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kan tes suara saya kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Kan biasanya saya itu mulai jam 8. Karena besok jam 8 itu saya ada tuh diundang jadi MC gitu kan. Nah, terus saya bilang tadi di grup, besok kalau kita dimajuin jam 7.15 gitu ujiannya gimana gitu. Terus kata adik-adik saya tuh katanya bisa Kak gitu. Kalau pagi soalnya saya jam 8 juga ada rapat KIP gitu-gitu kan gitu. Terus nggak apa-apa ya Kak ya? Maksudnya nggak harus sesuai jam 8 gitu. Nggak apa-apa kan ya? Iya benar, nggak apa-apa. Kalau tadi kan tertera 7.30, tapi kalau emang ada kayak gini sesuatu yang mendadak itu boleh dicepetin atau dilambatin. Diawalin gitu nggak? Daripada akhir diawalin gitu. Oke Kak. Iya, boleh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, dari Mbak Dinar Arimaya, bismillah. Mas mau tanya, maaf sebelumnya tadi sempat live karena sinyalnya hilang dan belum sempat mengikuti bagian yang pengisian nilai. Boleh tindak untuk untuk pengisian nilai ya Mbak Arin ya. Mbak Arin. Bentar. Mbak Dinar ya. Sebentar ya. Mbak Dinar, jawab yang Mbak Dinar dulu ya. Untuk pengisian nilai, pertama karena kita itu tidak ada nilai tulis ya teman-teman. Kita semua itu ujiannya baca dan nanya seputar materi kemarin tuh boleh. Kalau saya itu tak tanyain aja makrot huruf ini dari mana gitu. Tapi itu nggak masuk penilaian secara spesifik. Yang lebih itu bacanya ya. Itu yang nilai tulis silakan diisi 3 ya teman-teman. Nah diisi 3. Di sini akan tetap keluar nilainya. Diisi 3. Kemudian untuk nilai yang baca itu objektif ya teman-teman. Sesuai dengan kriteria yang sudah dibagikan. Nanti akan saya bagikan di grup seperti itu. Untuk Mbak Dinar Arimaya gimana? Sudah jelas? Jadi yang nilai tulis silakan diisi 3 dan yang nilai baca itu sesuai kriteria yang tadi saya bagikan, saya tunjukkan. Untuk kriteria nilainya akan saya share ya di grup seperti itu. Gimana kalau ada feedback bisa langsung di chat ya. Lanjut ke Mbak Laila Zahra. Oke, alhamdulillah udah jelas ya. Mau tanya Mas, kalau misal mentinya tidak bisa UTS hari Sabtu atau Minggu bagaimana? Dikarenakan ada acara. Ya nggak apa-apa Mbak. Yang penting nanti konfirmasi ya, konfirmasi ke saya. Mungkin di sini ada Mbak Nurus kayaknya tadi ya, atau ke Mbak Rini, ada Mbak Aufia, ada Mbak Danica. Silakan konfirmasi atau konfirmasi ke grup juga nggak apa-apa. Nanti ditulis kelompok berapa, nama mentornya siapa, belum bisa ujian di hari Sabtu Ahad karena apa, kayak gitu ya. Oke itu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya lagi Mas, maaf Mas. Saya Silakan. lagi maaf.
Iya, nggak apa-apa, santai aja. Anu Mas, untuk apa itu untuk ujiannya itu via-nya boleh pakai apa Mas? Untuk via-nya itu bisa pakai grup WA. Bisa pakai video call sama Gmeet ya. Ini lebih efektif. Soalnya kalau pengalaman yang tahun lalu itu ketika kita pakai VN itu rasa ujiannya kurang dan interaksi kita sama adoknya atau sama mentinya itu juga kurang dan waktunya juga apa ya? Jadi kurang molor gitu. Kadang nanti aja kayak gitu. Jadi kalau bisa di tahun ini kita gunakan video call atau WA Gmeet. Kalau saya itu pakainya Gmeet tapi masuknya satu-satu. Jadi kalau dia bilang siap, saya silakan masuk, nanti saya uji, kalau udah dia keluar, yang lain masuk, kayak gitu modelnya. Oh, gini. Ya. Terus Bun. Sama satu lagi apa yang mau tanya aku tapi lupa. Nanti Bella. Kalau Ya, ingat ingat dulu. Iya. Kalau udah ingat Siap. nanti tanya lagi nggak apa-apa. Oke. Maaf ya Mas, tanya terus. Ya, iya nggak apa-apa, santai aja. Oke. Mending. Oh iya. Iya, benar-benar. Ya nggak apa itu, masing-masing lah ya, VC atau Gmeet gitu. Kalau saya tuh agak malas VC itu karena ya malas aja sih, lebih enak Gmeet karena on terus sayanya kan jadinya. Kalau VC kan kalau ada WA masuk gitu kadang agak ganggu gitu, jadi malas gitu. Ya masing-masing sih. Nanti itu kesepakatan aja ya, mau VC boleh, mau Gmeet boleh. Atau mau Zoom juga boleh, nggak apa-apa. Pokoknya yang langsung video ya, virtual. Virtual. Ya konversi. Apa namanya itu? Silakan yang lain yang ada yang ingin bertanya. Uh, 3 menit ya. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita tutup, kita cukupkan untuk malam ini. Nanti akan langsung saya coba download dan upload di YouTube. Biar yang belum menyaksikan bisa ikut menyaksikan. Dan untuk PDF-nya bisa tolong di-share di grup, Mas. Oh iya, sekalian ya saya share dulu. Soalnya saya sering lupa, sering bingung, jadi mohon diingatkan. Mana ya PDF-nya tadi? Udah masuk ya ininya, PDF-nya. Terima kasih Kak, izin bertanya. Ya, silakan Erlangga. Yang menentukan nanti bacaan yang harus dibaca oleh mentenya, kitanya sendiri atau dari pihak itu Kak? Kitanya sendiri ya, kan itu udah dikasih PDF Al-Qur'annya 3 halaman. Nah, antara 3 halaman itu silakan teman-teman pilih mana yang mau dibaca untuk mentinya. Kalau saya itu cukup 1 atau 2 ayat, tapi saya tekankan ini panjang pendeknya gimana gitu. Yang penting ditekankan di situ, dilihat, oh ini panjang pendeknya kurang, ininya masih makhrajul huruf kurang kayak gitu. Jadi kita cuma nilai sedikit dan itu udah bisa menjadi sampel. Karena ujian ya. Kalau untuk latihan itu baca 1 halaman nggak masalah. Tapi kalau ujian itu kan kita butuh sampelnya aja kayak gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Iya, Berarti boleh ya? Boleh 1 sampai 2 ayat gitu boleh Kak ya? Iya, boleh banget, boleh banget. Oh, oke ya. Ya. Oke. Silakan ada yang ingin bertanya? Udah 20.35. Oke, kalau alhamdulillah ya nggak ada yang tanya lagi.
Kalau tadi udah banyak kok yang tanya. Baik, kita mungkin cukupkan ya untuk pertemuan malam hari ini. Kalau ingin ditanyakan lagi, waduh Mbak Hanifah baru bergabung. Ini udah mau selesai ya Mbak Hanifah. Udah tinggal penutupan, nanti bisa disimak di YouTube-nya. Silakan teman-teman berdoa malam ini untuk kelancaran besok. Semoga dengan ikhtiar kita pembekalan malam ini besok bisa menjadi lebih lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Karena banyak kata, banyak ucapan, pasti banyak salah. Terkadang kita diam saja sudah menimbulkan kesalahan kayak gitu ya. Saya selaku pembawa acara sekaligus yang mengisi pada malam hari ini, saya meminta maaf kepada teman-teman kalau ada yang kurang ataupun banyak yang salah dari ucapannya dan belum jelas. Saya mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Syukran Ya, jazilan sama-sama. Kak. Iya Mas. Wa iyaki. Terima kasih Mas. Ya.